OGers yang luar biasa. Apa kabarnya siang hari ini? Mantap. Mantap ya. Udah sahur tadi pagi? Sudah ya, ntar. Buka puasa sebentar lagi, takjil sudah menunggu. Jangan sampai kita kalah berburu takjil. Jam 2 kalau perlu setelah ibadah langsung kita berburu ya, supaya jangan kehabisan. Ada yang suka main basket di tempat ini? Oh, hampir semua suka main basket. Saya mau tanya kepada semua pemain basket di tempat ini, kenapa main basket nggak boleh waktu hujan? Licin. Ada lagi jawaban yang lain? Masuk angin. Semuanya salah. Nggak boleh main basket waktu hujan karena bolanya harus dimasukin ke ring. Ya kan? Bolanya harus dimasukin ke ring. Jadi nggak boleh basah. Kering. Bagi yang ngerti silakan tertawa. Bagi yang tidak mengerti tanya sebelah kiri apa maksudnya. Ya. Binatang-binatang apa yang nggak pernah puasa? Macan. Macan. Oke, baiklah. Jadi kalian sudah tahu dalam waktu 50 menit ke depan kalian tidak bisa lepas dari jokes bapak-bapak ya. Selamat datang di hell. Baik, saya mau mulai dengan sesuatu yang ringan-ringan. Hari ini kita belajar dari teladan Yosua. Yosua itu adalah seorang yang sangat dipakai Tuhan untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir dibebaskan oleh Allah melalui kepemimpinan Musa. Dan setelah itu Musa menyerahkan tongkat kepemimpinan selanjutnya kepada Yosua. Dan Yosua ini adalah salah satu pemimpin di dalam Alkitab yang memiliki integritas tinggi. Dan memiliki semangat yang luar biasa, kesetiaan mengiring Tuhan. Dan saya mengundang adik-adik Augers di tempat ini, baca kitab Yosua. Baca kitab Yosua sungguh-sungguh. Dan dari sana kita belajar bagaimana seorang kualitas iman seorang Kristiani yang sejati. Kita akan melihat bagaimana perjalanan-perjalanan kehidupan. Dan semua yang dia rangkumkan bagaimana Allah bekerja sangat luar biasa terhadap bangsa Israel pada saat itu. Baca kitab Yosua nanti ya setelah di rumah. Sedikit demi sedikit nanti akan menjadi lebih banyak menjadi bukit. Selesai kitab Yosua dan teman-teman akan melihat bagaimana satu sosok yang luar biasa yang perlu kita contoh. Tapi saya mau mulai dengan satu penelitian dulu ya dan observasi untuk teman-teman semua. Di antara kita mungkin ada yang sudah mulai belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, dan mulai dari tingkat awal, beginner ya, kemudian intermediate. Mungkin ada di antara kita yang sudah advance. Tapi ketahuilah adik-adik sekalian, setiap manusia itu gampang sekali untuk belajar sesuatu di tahap pemula. Kita gampang sekali untuk bisa melakukan sesuatu untuk tahap yang gampang-gampang saja. Belajar bahasa Inggris dari 0 sampai how are you doing, gampang banget. Dan sampai pada saat beginner kita bisa mungkin dapat nilai 10 untuk ujian yang beginner. Nanti setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap yang intermediate atau tahap menengah. Itu pun mungkin masih gampang untuk kita ketahui. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita bisa berhasil di tingkat menengah. Tapi tahukah saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, setiap manusia pada umumnya untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat advance biasanya akan gagal. Mereka akan mudah menyerah pada saat menghadapi sesuatu yang lebih berat tantangannya dari sebelum-sebelumnya. Mereka akan merasa, aduh susah banget ya untuk mengetahui bahasa Inggris ini untuk tingkat advance. Tingkat advance dalam bahasa Inggris itu maksudnya bisa menulis buku gitu ya. Bisa menulis literatur dalam bahasa Inggris. Untuk percakapan sehari-hari itu tingkat medium. Dan makanya orang seringkali gagal untuk dapat sampai ke puncak. Mereka akan sampai di tengah saja. Mediocre namanya. Semenjana, kayak MU lah ya. MU di tengah-tengah gitu. Sorry ya, sakit hati nih. Gak usah keluar ya, gak apa-apa. Ada penggemar MU di sini, perlu kita doakan penggemar MU. Bagi perempuan, ibu-ibu, adik-adik yang gak mengerti bola, nanti ditanya teman-temannya apa artinya. 2 kata yang paling lucu di dunia adalah Manchester United. Nah,
Jadi kita sebenarnya setiap di antara kita kan sudah pernah berhasil. Di setiap kehidupan kita pernah berhasil naik kelas. Pernah berhasil mengetahui sesuatu bahasa Inggris dengan baik. Bahasa Perancis, macam-macam. Bahasa Arab mungkin kita belajar. Kita udah berhasil. Tapi pada saat kita masuk ke dalam tahap yang lebih tinggi. Kita menjadi ragu akan keberhasilan kita sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai gangguan psikologis ternyata. Penelitian bilang begini bahwa seseorang merasa tidak pantas atas kesuksesan yang didapatkan sebelumnya disebut sebagai impostor syndrome. Impostor syndrome ya. Impostor syndrome itu jadi tadi kita udah berhasil kok sebelumnya. Tapi tiba-tiba kita memiliki tantangan yang lebih hebat di dalam kehidupannya kita. Kita jadi lupa kalau selama ini Tuhan sudah menyertai perjalanan kita dan kita jadi mundur teratur. Apa yang menyebabkan impostor syndrome ini? Yang pertama adalah tinggal di lingkungan yang kompetitif. Semuanya kita hari ini bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Benar ya? Untuk cari parkir motor aja kita cari parkir yang terbaik. Biar cepat keluar. Nggak ada orang yang cari parkir motor yang susah. Semuanya pengen cari parkir yang terbaik. Kalau kita pergi camping, kita akan cari tempat di mana yang paling indah pemandangannya. Di mana yang paling bisa langsung melihat laut. Di mana yang paling bisa melihat gunung yang luar biasa. Semuanya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Dunia kita mau nggak mau adik-adik semua sangat kompetitif. Kompetitif sekali. Kita mau masuk sekolah aja. Misalnya adik-adik sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP gitu ya. Atau kelas 1 SMP. Itu bapak mamanya udah capek untuk cari SMA. Di mana nanti SMA-nya? Masih 2 tahun lagi. SMA-nya mungkin udah bakalan tutup. Rayonisasi mungkin sudah ada. Kompetitif banget hidup kita ini. Jadi kalau kita nggak siap dengan kompetitif ini, kalau memiliki prinsip kehidupan yang salah, kita bisa menjadi patah semangat seperti yang sebutkan tadi, impostor syndrome. Kita jadi nggak percaya kita akan berhasil selanjutnya karena sangat kompetitif. Yang kedua, maafkan kami para orang tua ini ya. Adik-adik ya, yang kedua yang menyebabkan impostor syndrome adalah pola asuh orang tua yang mengutamakan pencapaian daripada proses. Mungkin ada di antara kita hari ini yang kalau udah dapat nilai 10 pun papanya masih marah. Kok 10? Gak bisa lebih tinggi lagi dari 10. Gitu. Udah dapat nilai 100, dia bilang oh kok cuma 100, gak bisa 101. Gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Orang tua hari ini memang perlu masih belajar adik-adik. Nilai itu gak segala-galanya. Memang penting kita untuk membuktikan kita bisa mencapai nilai yang baik. Baik di sekolah maupun di kuliah. Kalau nilai A nggak cukup, kok cuma nilai A aja. Udah A+, masih kurang A+ itu. Nggak bisa A-. Gitu. Semuanya orang tua akan menuntut. Itu karena kami datang dari latar belakang kehidupan. Apalagi kayak yang udah tua kayak kami gitu ya. Itu memang jiwa kami itu segala-galanya itu prestasi dan nilai. Hari ini karakter jauh lebih penting dari sekedar nilai. Nilai penting, tapi paling penting adalah bagaimana kita sopan santun dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, dengan teman-teman, dengan guru. Itu jauh lebih penting dan berharga daripada sekedar kita dapat nilai yang bagus. Saya sedang tidak bilang bahwa teman-teman jangan berusaha untuk nilai yang bagus ya. Enggak, itu harus dikejar. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah menjadi orang yang memiliki karakter baik. Apakah masih didapati anak-anak muda hari ini yang pada saat bertemu dengan orang yang lebih tua bilang, terima kasih om, terima kasih tante. Itu jauh lebih penting daripada sekedar nilai. Menghormati orang sangat penting. Untuk apa nilai matematika 100? Kalau selalu melawan orang tua. Untuk apa? Nilai-nilai kuliahmu dapat A+, B+, tapi kirim surat ke orang tua, beli buku tapi nggak jadi beli buku, perginya nonton game. Duitnya buat yang lain-lain, bohong. Nggak perlu. Karena ketahuilah di dunia kerja nanti, nilai itu bukan segala-galanya, tapi karakter yang akan membuktikan keberhasilan. Jadi maafkan orang tua kalau hari ini ada beberapa di antara kalian yang mengejar, orang tua kalian yang hari ini mengejar nilai tinggi ya. Nanti kalau begitu minta orang tuanya untuk datang ke CG. Nanti di CG dimuridkan orang tuanya ya sama-sama ya. Orang tuanya yang belum ikut CG bilang, "Pak, ikut CG, Pak. Enak banyak makan-makannya," gitu. Yang ketiga ternyata
Impostor syndrome itu juga terjadi karena beberapa orang memiliki sifat yang perfeksionis. Perfeksionis itu bilang bahwa semuanya harus sempurna, semuanya harus in order, semuanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah kesempurnaan, gitu ya. Yang berikutnya ada memiliki sifat ambisius. Dan yang terakhir itu karena kita mungkin beberapa di antara kita memiliki peran baru. Dari SMP masuk ke SMA atau dari Eagle Kids nih baru masuk ke AOG. Mungkin ada beberapa di antara kita. Terus kita merasa aduh orang AOG ini kok keren-keren banget. Kita yang baru Eagle Kids ini kurang keren. Enggak, keren semua kok. Ya. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan kita merasa tidak percaya diri untuk menyongsong keberhasilan berikutnya. Saya mau cerita dari kisah bangsa Israel yang tertulis di dalam Yosua 18 ayat 1 sampai 10 ya. Judulnya berapa lama lagi? Jadi sepanjang ibadah ini tadi kita membahas satu pertanyaan ini. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi bisa diambil dari perspektifnya seorang manusia seperti Daud bertanya kepada Allah. Berapa lama lagi ya Allah engkau menyembunyikan wajahmu dariku? Nah itu sudah kita bahas tadi di ibadah pertama. Di ibadah kedua ini diambil dari perspektif bagaimana Yosua mengingatkan bangsa Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Nah di ibadah Army of God hari ini saya pengen mengupas bagaimana Yosua bisa berkata berapa lama lagi kamu bermalas-malasan. Kenapa Yosua seorang leader yang luar biasa sanggup untuk berkata ke bangsa Israel. Come on, what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Kenapa masih malas-malasan saja? Kenapa masih tidur-tidur saja? Udah jam 11 siang ini masih tidur. Kenapa kamu bermalas-malasan? Selesai dari ibadah ini nanti saya mengharapkan teman-teman Augers di tempat ini akan berani bilang ke teman-temannya yang belum ke gereja. Kenapa kamu bermalas-malasan belum ke gereja hari ini? Saya mengharapkan setiap anak-anak Augers di tempat ini akan berkata kepada dirinya sendiri. Kenapa aku masih bermalas-malasan untuk memberi hormat kepada orang tua? Kenapa aku masih bermalas-malasan untuk belajar dengan sungguh-sungguh? Bahkan nanti teman-teman di tempat ini saya berharap selesai ibadah ini akan bilang ke teman-temannya yang belum percaya Kristus. Berapa lama lagi kamu hidup tanpa ada kepastian keselamatan. Itu yang saya pengenkan dari kualitas-kualitas Army of God hari ini. Tetapi jauh dari keinginan saya. Itu yang Allah ingin dapatkan di setiap hati anak muda di tempat ini. Tahukah teman-teman sekalian, masa depan gereja kita hari ini 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ada di pribadi-pribadi yang sedang duduk di tempat ini. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan ngomong seperti ini di tempat ini dan berkata-kata dengan sangat keras kepada anak-anak muda nantinya 20 tahun lagi. Saya dulu, wah gitu. Saya dulu main basket, gak bisa waktu hujan. Harus berkata dengan tegas, ya teman-teman ya, ada amin. Ya, jangan tegang ya. Ini santai kok ini. Ini masih halus biasanya. Masih lembut. Ayat 1 berkata begini. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Diceritakan pada saat itu. Bangsa Israel dijanjikan oleh Allah untuk menguasai seluruh tanah Kanaan. Ada 12 suku bangsa Israel. Dan pada saat mereka di Silo, Silo itu adalah ibu kota kerohanian mereka. Jadi tabung tabernakel perjanjian disimpan di situ. Jadi kota itu penuh dengan aura, aroma, hadiratnya Allah. Karena tabut perjanjian ada di sana. Dan semua hal-hal yang mereka butuhkan untuk kerohanian mereka bertumbuh ada di kota Silo pada saat itu. Mereka berkumpul pada saat itu, 5 di antara ke-12 suku itu sudah menempati tanah perjanjian yang Tuhan berikan atau Tuhan janjikan ke dalam mereka. Ingat ya, 5 sudah. Tetapi masih ada 7 lagi bangsa yang belum menempati tanah perjanjiannya. Mereka belum menempatinya karena apa? Nanti kita lihat karena apa. Ayat 2. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian miliknya. Nah ini ya. Tema kita minggu ini, ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak
pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yosua ngomong ke 7 suku bangsa Israel yang belum memiliki tanah pusaka, mereka bilang, berapa lama lagi engkau akan bermalas-malas. Nah hari ini, katakan ke samping kanan kirinya, maka saya berkata, katakan namamu, berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Yang tadi yang tadi di sebelahnya bilang, kamu juga malas. Dan yang keempat, ayat keempat akan kita lihat di sini. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat kejadian keadaan sekedar milik pusaka masing-masing. Kemudian kembali kepadaku. Sampai di sana dulu ya, mari kita bahas satu persatu. Ayat 1, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Saya bilang tadi, Silo itu adalah satu simbol atau benar-benar secara fisik kota tempat tabernakel atau tabut perjanjian ditempatkan. Dan hadirat Tuhan sangat kuat di sana sebagai ibu kota kerohanian bangsa Israel selama 300 tahun pada saat itu. Center atau pusat itu berbicara mengenai kehadiran Allah harus ada di sana. Kalau teman-teman pergi ke kota-kota yang tua ya, terutama di daerah-daerah kekristenan yang kuat, itu gereja selalu ditempatkan di tengah kota. Kalau teman-teman pergi ke daerah-daerah, ke kota-kota yang banyak orang Kristennya, dan dulu itu merupakan sejarah pertumbuhan kerohanian orang Kristen. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri. Kota-kota di mana banyak orang percaya Kristus. Gereja pasti di tengah kota. Itu salah satu simbol bahwa tabut perjanjian itu ditaruh di tengah. Dan itu sama dengan kerohanian kita yang bilang bahwa Jesus is the center of it all. Yesus adalah pusat dari segalanya. Jesus is the center of it all. Ada lagunya. Itu bilang bahwa memang dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan, atau yang P yang pertama saya mau sebutkan di sini, presence. Kehadiran Tuhan harus menjadi yang terutama dan center di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Itulah simbolisasi daripada Silo sebagai ibu kota kerohanian bangsa Israel. Dan hari ini adik-adik Augers di tempat ini, jadikan Tuhan menjadi pusat dari segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Jadikan Kristus menjadi pusat. Apa artinya? Apa prakteknya? Apa prakteknya Tuhan menjadi pusat di dalam kehidupanku? Saya mau kasih tipsnya aja. Pada saat kita memutuskan sesuatu yang cukup pelik, pernah gak kita berdoa dulu? Itu kalau kita berdoa berarti kita sedang menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan. Itu kalau pelik. Tapi pada saat kita bangun pagi atau pada saat kita mau istirahat, pernahkah kita bilang bahwa terima kasih ya Tuhan di dalam saat teduh kita. Itu menempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita bilang kita Kristen dan kita pengen menempatkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, maka lakukanlah itu dalam praktek sehari-hari. Tanya Tuhan di setiap kehidupan kita apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana kacamata Tuhan melihat kehidupan kita. Supaya benar-benar Tuhan ada di pusat kehidupannya kita. Kalau kita baca ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Itu berbicara mengenai tujuan. Ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Tujuan Allah itu bukan setengah-setengah. Tujuan Allah itu bukan bilang bahwa oke, cukup 5 aja yang dapat pusaka ya. Yang 7 lagi numpang in the cost. Enggak. Tuhan ingin semuanya 12-12-nya mendapatkan tanah pusaka. Jadi ada tujuan Allah di dalam kehidupannya kita. Nah P yang kedua, tadi P yang pertama presence atau hadiratnya Allah. Atau
Allah adalah pusat kehidupannya kita. Yang kedua itu ada purpose. Ada tujuan Allah di dalam kehidupan setiap anak-anak muda di tempat ini. Kalau di dalam Alkitab yang kita baca tadi, itu tujuannya untuk bangsa Israel memiliki seluruh tanah Kanaan. Tujuan Allah. Hari ini, kalau ditarik ke dalam kehidupan Bapak Ibu, yang nantinya jadi Bapak Ibu, di tempat ini, maka tujuan Allah dalam kehidupanmu adalah supaya engkau menjadi saksi-saksinya Allah yang sejati. Mau dari kecil, lebih besar sedikit, sudah dewasa, semuanya kita punya tujuan yang sama. Kita menjadi saksi-saksinya Allah dimanapun kita berada. Itu tujuan kehidupannya kita. Sukses belajar, sukses kuliah, sukses bekerja itu sasaran antara. Itu sasaran intermediate. Karena pada saat disitulah setelah sukses kita belajar, setelah sukses kita kuliah menjadi kesaksian buat banyak orang. Tetap tujuan akhirnya menjadi saksinya Kristus. Jadi ingat yang pertama tadi presence of God. Yang kedua semuanya kita punya tujuan atau purpose. Yang ayat ketiga. Maka sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini berbicara mengenai Yosua yang lagi men-challenge bangsa Israel. Yang lagi, kalau saya bilang bahasa yang lebih ekstrim, lagi memarahin bangsa Israel. Kok malas sekali kalian? Dia bilang begini, ketujuh bangsa yang, 7 tribe yang lain, 7 suku yang lain. Itu 5 saudaramu itu udah dapat. Kok kalian malas-malasan? Kapan kalian mau maju berperang? Mereka malas maju berperang karena tadi. Yang pertama mereka tidak percaya sepenuhnya Tuhan akan melindungi mereka. Padahal sudah menang sebelumnya. Mereka mengalahkan 31 raja loh. Sebelumnya. Nanti kalau teman-teman baca di kitab Yosua. 31 raja udah mereka kalahkan. Tadi mereka bilang bahwa aduh capek ya berperang itu. Udahlah kami di sini aja. Dan teman-teman saya undang, jangan puas dengan keberhasilan yang sifatnya menengah. Keberhasilan yang sifatnya sementara. Jangan puas dengan nilai ujian tengah semester yang bagus. Karena masih ada ujian akhir. Jangan puas dengan IPK yang bagus di semester 1, 2, 3, dan 4. Karena masih ada nanti semester 5, 6, 7, dan 8. Jangan puas dengan hal yang sifatnya manis-manis di tengah. Karena tujuan Allah masih lebih tinggi dari apa yang kita alami hari ini. Yosua berfungsi sebagai pendorong buat bangsa Israel. Mengingatkan mereka, berapa lama lagi kamu malas-malas? Jadi P yang ketiga harus ada push, ada dorongan. Dan hari ini pesannya ada 2. Kalau teman-teman hari ini sedang bermalas-malasan, izinkan saya untuk bilang berapa lama lagi kamu bermalas-malasan. Bangun dari tempat tidurmu, gak usah bawa kasur, mandi dulu. Setelah bangun sikat gigi, setelah sikat gigi pergilah CG atau gereja. Itu dia, jangan bermalas-malasan. Kalau masuk sekolah, masuk kuliah jam 7, jangan pula datang jam 7.30. Jangan bermalas-malasan. Kalau masuk kerja jam 7, ya datang jam 7. Itu adalah kesaksian kita yang hidup. Satu yang simple, tapi itu menyaksikan kualitas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan yang kedua, saya mau mendorong perspektif yang kedua. Jadilah seperti Yosua yang mengingatkan orang lain. Berapa lama lagi kamu gak datang CG? Berapa lama lagi kamu udah lulus MSJ 2, CGT 2, gak melayani? Mau masuk neraka kah? Bilang gitu. Bilang sama sebelah, mau masuk neraka kah? Gitu. Enggak ya, masuk neraka itu nanti percaya Tuhan aja ya. Bukan ikut MSJ. Nah, tapi saya pengen teman-teman di sini menjadi seorang Yosua. Yang berani bilang, come on, friends, jangan bermalas-malasan. Yuk, kita masuk ke dalam gerakan Allah ini. Kita bantu gereja kita. Atau teman-teman kalian yang hari ini belum percaya Kristus. Yang hidupnya mungkin banyak masalah.
Berapa lama lagi kamu mengandalkan diri sendiri? Atau kalian hari ini mungkin melihat orang tua kalian yang masih malas-malasan untuk serius dengan Allah. Jadilah sebagai seorang inisiator di dalam rumah tangga kalian. Di rumah kalian masing-masing. Bilang, papa mama ayo berdoa. Itu secara tidak langsung ngomong sama orang tua. Berapa lama lagi kalian bermalas-malasan hidup di dunia? Yang pertama presence of God. Yang kedua purpose. Yang ketiga push. Setelah itu dia bilang begini. Yosua bilang di ayat 4. Ajukanlah 3 orang dari tiap suku. Ini berbicara strategi. Ajukan 3 orang. Supaya kita melihat, mendata dan mencatat segala semua yang terjadi di tanah Kanaan itu. Kita catat bagaimana airnya, bagaimana pohon-pohonnya, dari mana nanti kita nanam padi, di mana nanti kita nanam singkong, di mana nanti kita main game, di mana nanti kita main ini segala macam, main bola, di mana lapangan basket yang kering bisa kita masukin. Semuanya didata. Dan itu berbicara mengenai rencana atau plan. Setiap di antara kita hari ini, mau tua mau muda, semua kebetulan muda di tempat ini, harus sudah memiliki yang namanya plan atau rencana dalam kehidupan. 5 tahun lagi saya mau ngapain? 10 tahun lagi saya mau ngapain? Itu sudah harus dipikirkan dan didoakan. Walaupun masih muda, pipinya kemerah-merahan, bukan karena pakai blush on, tapi karena memang masih remaja. Pikirkan apa yang akan kalian lalui 10 tahun berikutnya. Aku mau jadi apa? Doakan. Dan itu semuanya ada di dalam gereja penggembalaan ini. Presence of God ada. Purpose ada. Orang yang nge-push ada. Dan plan-nya diajarin. Anak-anak muda di tempat ini ingat ya. 4P tadi ya. Apa itu 4P? Presence of God. Purpose, push, and plan. Itu bonus yang pertama yang kita miliki hari ini. Saya mau lanjut dengan kisah Yosua tadi. Jadi kalau kita lihat, kenapa bangsa Israel itu menjadi malas-malasan pada saat mereka sudah memenangkan 5 pertarungan atau 5 daerah. Ada 7 lagi yang belum dapat. Pada perjalanannya mereka mengalahkan 31 raja. Mereka gagal untuk mengerti bagaimana kehendak Allah sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel bermalas-malasan yang pertama karena mereka sepenuhnya tidak mengerti tujuan Allah. Mereka gagal untuk melihat semuanya gambaran Allah. Nah ini berbicara mengenai P yang kedua tadi, purpose. Mereka lupa tujuan Allah itu adalah untuk memenangkan semuanya tanah Kanaan, bukan hanya 5. Sehingga mereka bermalas-malasan. Mereka sudah nyaman dan yakin sekali bahwa cukuplah segini-segini saja. Bahasanya bahasa semenjana, cukuplah gini-gini aja. Enggak, karena janji Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan teman-teman. Yang kedua, kurangnya motivasi atau puas dengan pencapaian sebelumnya. Ini saya cerita tadi ya, pada saat kita sudah berhasil di satu tempat, terus kita bilang, udahlah, udah cukup lah yang segitu. Gak usah lah lebih lagi. Saya punya cerita. Saya dulu waktu SMA lumayan pinter. Sekarang udah gak lagi. Maksudnya udah gak SMA lagi. Waktu itu saya SMA di daerah yang cukup terpencil ya. Namanya Kota Sidikalang. Mungkin hanya 1 orang yang tahu di sini di mana Sidikalang. Ada teman saya satu kampung saya di sini dari Sidikalang. Sidikalang itu pokoknya indah banget lah. Dan kota itu kota terindah di Sidikalang. Dan setelah itu SMA saya melanjutkan kuliah dan lulus namanya pada saat itu UMPTN, ujian perguruan tinggi masuk negeri ke Institut Teknologi Bandung. Jadi saya kuliah di jurusan perminyakan. Tahun 94, ada yang pasti belum banyak yang lahir di sini ya, belum ada yang lahir di sini kecuali Kak Stevi udah lahir ya. Tahun 94. Saya lulus di ITB jurusannya teknik perminyakan. Di ITB itu tahun pertama belajarnya adalah matematika dasar, matematika lanjut, fisika dasar, fisika lanjut.
biologi dasar, biologi lanjut gitu. Gampang ini pelajaran SMA. Gampang ini gitu. Dan pada saat itu saya sepele banget. Gampang. Saya nggak belajar sama sekali setahun di situ. Dan nggak belajar, tahu nggak IPK-nya? Di atas 3 men. Mantap nggak? Mantap. Mantap. Sombong amat. Memasuki tahun kedua. Masuk di jurusan teknik perminyakan. Bagi teman-teman yang jurusan teknik perminyakan di STT Migas mungkin ada ya di antara kita di tempat ini. Itu capeknya, sulitnya bukan main. Kita di teknik perminyakan itu belajar gimana caranya ngebor kedalaman sumur 3 km tanpa ada yang meledak, tanpa ada yang bocor. Kita belajar bagaimana memproduksi minyak dan gas yang ada di bawah perut bumi ini sejauh 3 km, 4 km ke dalam dan kembali ke surface, ke permukaan dan kita pakai di kendaraan-kendaraan kita. Kita belajar fisika, matematian, kimia, mekanikal, semuanya kita pelajari. Dan itu ternyata sangat berat sekali. Dan apa yang terjadi pada semester 3 teman-teman sekalian? Saya nggak belajar juga kan pada saat itu. IP saya Nasakom. Tahu Nasakom apa? Nasib 1, kesaksian ini saya mau mengingatkan. Kita bisa bangga dengan kesuksesan-kesuksesan kita masa lalu. Tetapi belum tentu kesuksesan kita itu membawa kita jauh satu langkah ke depan kalau kita nggak setia untuk memperlengkapi diri kita. Sombong amat tadi penting kita lakukan dan kita koreksi dalam diri kita. Kadang-kadang kita sangat sombong terhadap diri kita sendiri. Dan itu sangat berat konsekuensinya. Kalau semuanya IP-nya di atas 3 kan lulus bisa jadi cum laude ya. Ternyata saya jadi nggak bisa. Ya karena tadi sepele dengan hal-hal yang cukup penting. Puas pencapaian sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah takut gagal dan ragu. Ya, impostor syndrome tadi ya. Jadi inilah mengapa bangsa Israel bermalas-malasan. Di satu sisi mereka cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan. Memenangkan 5 tanah warisan untuk 5 suku. Tetapi di sisi lain mereka ragu apakah mereka masih bisa mendapatkan selebihnya. Nah, saya mau beralih ke dalam kualitas kepemimpinan Yosua sekarang. Mengapa Yosua sampai berani untuk berkata, "Hai bangsa Israel, mengapa engkau bermalas-malasan?" Saya singgung sedikit mengenai teori kepemimpinan ya. Teori kepemimpinan sangat penting untuk dipelajari demi memperoleh suatu pemahaman yang benar terhadap praktek kepemimpinan. Jadi teorinya penting kita pelajari supaya kita bisa mempraktekkannya. Baik dari sudut pandang sekuler maupun dari sudut pandang kekristenan atau Kristiani. Leadership dibutuhkan dimanapun. Di dalam rumah perlu yang namanya jiwa kepemimpinan. Di dalam sekolah perlu namanya jiwa kepemimpinan. Dan dalam pelayanan di gereja pun perlu yang namanya kepemimpinan. Mengenai integritas kepemimpinan, mari kita lihat apa yang dilakukan Yosua. Ya, kepemimpinan bukan hanya merupakan posisi. Jadi bukan berbicara kalau kamu bos, kamu pemimpin. Enggak. Kalau kamu CGL, kamu pemimpin. Betul. Tetapi kepemimpinan bukanlah hubungannya dengan posisi. Kepemimpinan hubungannya dengan karakter dan pengaruh. Jadi bukan posisi, bukan tempat, bukan kedudukan atau jabatan, tetapi gaya hidup. Ya ini kemampuan untuk mempengaruhi dan bahkan menjadi orang yang mengarahkan. Mempengaruhi, influence. Membuat orang menjadi bergerak ke arah yang benar. Itu yang diperlukan dari kepemimpinan. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang hari ini sudah mulai mabok-mabokan, sudah mulai merokok, sudah mulai pergaulan bebas, kalian pakai kepemimpinan kalian, pengaruh kalian untuk bilang mereka belok temanku ke arah pertobatan. Itu harus dilakukan. Atau apabila kalian hari ini sudah tidak baik-baik saja, maka saya mau mengingatkan, berbeloklah teman-teman. Karena kita butuh orang-orang yang kuat di tempat ini. Kita belajar dari kepemimpinan Yosua ya, sekali lagi ya. Oke.
Yosua merupakan abdi Musa yang baik dan setia. Yosua berkarakter sabar, terlihat di saat Yosua menunggu Musa untuk menghadap Allah. Yosua mampu membangkitkan semangat orang-orang yang dipimpinnya dan tidak ceroboh dalam mengambil sikap atau keputusan dalam bertindak. Diceritakan di perjanjian lama itu, Musa beberapa kali naik ke atas gunung. Dan ke atas gunung itu gak sebentar, berhari-hari. Bekalnya seadanya. Dan dia membawa Yosua yang menjadi asistennya pada saat itu. Yosua dengan setia dan sabar menunggu Musa. Ternyata Musa sedang mendidik Yosua untuk sabar dengan hal-hal yang kecil. Menunggu Musa di kaki gunung, Musa menghadap Allah. Dia duduk mungkin sendiri, dia memikirkan hal-hal mengenai Alkitab. Dia belajar mungkin kitab Kejadian, dia mulai menulis. Dia menulis mencontoh apa tulisan Musa dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ternyata dia dilatih untuk menjadi sabar. Yosua dilatih Musa untuk menjadi sabar. Dimulai dari menemani dia untuk jalan kemana-mana. Dan pada akhirnya Musa bisa menjadikan Yosua pemimpin berikutnya. Kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 2, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel." Ini adalah satu ayat yang memindahkan otoritas kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan sekarang kita belajar kenapa Yosua memiliki integritas dan kepemimpinan. Yang pertama, Yosua memiliki kualitas integritas kepemimpinan yang baik karena hatinya tulus. Hatinya tulus. Mazmur 25 ayat 21 berkata begini, "Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan." Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Ini diinginkan oleh setiap orang, hati yang tulus. Hati yang murni untuk melakukan segala sesuatu tanpa keegoisan. Bahkan pada saat kita muda pun, kita harus belajar untuk selalu bersikap tulus apa adanya. Karena itulah yang membuktikan nanti kualitas kita untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, kenapa Yosua memiliki integritas yang cukup baik? Karena memiliki kesabaran. Kesabaran itu bukan menunggu cintanya dibalas ya. By the way, kalau ada temannya yang baru jadian gitu ya, supaya saya mau jokes bapak-bapak nggak apa ya? Boleh ya, jokes bapak boleh ya? Boleh ya. Tahu nggak jokes bapak-bapak untuk yang baru jadian? Ngomongnya gimana? Sekali yang ngomongnya dengan cara rohani, tahu nggak gimana? Kejadian. Gitu. Ngerti gak? Jokes bapak-bapak ya. Kalau ada guru yang terus menanya-nanya gitu ya, berapa lama lagi? Guru, ulangannya bu. Gitu. Kok diulang-ulang gitu. Kalau ada temannya yang suka nuduh-nuduh kita sembarangan, bilang, kamu jangan hakim-hakim dong. Yang ketiga, setelah memiliki kesabaran, Yosua ternyata memiliki perspektif yang benar. Nah, perspektif yang benar ini dari mana kita tahu Yosua memiliki perspektif yang benar? Bilangan 4 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah pada saat itu ceritanya begini. Musa mengirimkan beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan. Lihatlah tanah yang dijanjikan Allah. Dan kembalilah bagaimana keadaan tanah itu sebenarnya. Kebanyakan orang yang melihat dan mengintai negeri itu bilang, aduh ngeri banget Om Musa. Itu orang-orangnya gede-gede banget, raksasa. Waduh, itu mereka pokoknya kuat-kuat. Kalau kita pergi ke sana, mati kita. Matius kita.
Mati kita kalau pergi ke sana. Itu sebagian besar orang berkata begitu. Tetapi Yosua dan Kaleb punya perspektif yang benar. Mereka bilang bahwa jika Allah bersama kita, semua orang-orang raksasa itu, segede giant itu, bisa kita kalahkan. Itu perspektif yang benar. Perspektif yang benar bilang begini, kalau masalahku besar, Allahku lebih besar. Kalau permasalahanku sepertinya panjang banget gak selesai-selesai, bilang bahwa kasih Allah jauh lebih panjang. Itu perspektif yang benar. Dan kualitas seorang leader harus memiliki perspektif itu. Jika hari ini setiap leader di tempat ini lagi follow up jiwa dan gak mau balas WA, terus WA sampai habis pulsa. Sampai dia bilang, tolong saya jangan di follow up. Nah kalau itu tinggal berdoa aja kita. Jangan putus semangat. Itulah perspektif yang benar. Dan yang terakhir, Yosua memiliki prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini berkata begini. Kebenaran itu bukan demokrasi. Nah, saya sebutkan sekali lagi ya. Kebenaran itu bukan demokrasi, artinya gimana? Kebenaran itu bukan karena semuanya orang bilang oke, maka kita bilang itu benar. Hari ini pergaulan bebas di tempat sana bilang oh itu udah wajar. Di luar negeri mungkin ada yang sesama lelaki sudah dinikahkan. Sesama perempuan sudah dinikahkan di tempat lain. Dan kita bilang karena semuanya orang bilang itu oke aja dan kita bisa membilang itu oke. Itu demokrasi. Kebenaran bilang bahwa dosa adalah dosa. Dan pada saat itu bangsa Israel semuanya menyembah Allah yang lain. Menyembah ilah yang lain. Tetapi Yosua berkata begini. Di Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Suasana pada saat itu bangsa Israel penuh dengan euforia kemenangan. Dan mereka lupa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mulai melihat hal-hal di luar Allah. Mereka menyembah ilah yang lain. Tetapi Musa dengan tegas bilang bahwa kalau kamu pun melakukan semuanya itu, terserah kamu masing-masing. Walaupun sebagian besar bilang bahwa itu oke, tetapi aku akan bilang bahwa aku dan keluargaku tetap akan menyembah Tuhan. Teman-teman di tempat ini memiliki kualitas seorang leadership, bisa bilang benar itu benar dan salah itu salah walaupun semuanya orang bertentangan dengan kita. Harus berani. Bahkan orang tua kita sendiri pun pada saat orang tua kita mengatakan hal yang salah, kita bisa dengan lembut, dengan bahasa yang benar bilang bahwa menurut saya papa ini yang benar. Karena kita sudah belajar firman. Mungkin orang tua kita belum belajar. Mungkin orang tua kita bisa bertobat melalui anak-anaknya di tempat ini. Amin. Harus berani bilang benar pada saat kapanpun. Katakan ya atau ya, tidak atau tidak. Selainnya itu dari iblis. Itu kata firman. Apa kesimpulannya buat kita hari ini? Sayang waktunya udah habis ya. Masih banyak materinya, tapi mungkin nanti kita sambung nanti setelah kalian masuk ke CG Manula. Nah, berarti 30 tahun, 40 tahun lagi lah ya. Jangan lupa udah ada CG senior ya. Semuanya kita di tempat ini suatu hari akan jadi CG senior, jangan main-main. Ya kan? Katanya, ya benar kan? CG, ada punya opa oma di sini yang berumur 60 tahun belum dapat CG, sekalian ya. Ajak ke CG ya, kalau opa omanya sudah di atas 60 tahun, belum ikut CG, bilang, papa, oma, opung, bilang, ada CG di gereja Mawar Sharon, CG senior di atas 60 tahun. Makanannya enak-enak. Bilang. Ya, ajak ya. Jangan cuma orang tua. Orang tua itu masukkan ke CG family. Bilang, di CG family itu juga papa mama enak betul main game setiap hari. Setiap hari. Setiap hari Kamis ada gamesnya maksudnya. Bukan main game, bukan mabar. Ajak untuk masuk CG ya. Kesimpulannya. Apa selanjutnya buat kalian yang muda-muda ini? Apa langkah kehidupan kalian hari ini? Kehidupan kalian itu bagai secercah cahaya yang sangat terang ada di depan mata kalian hari ini. Pilihannya, apakah kalian maju kepada keterangan itu? Kalau keterangan matikan lampu.
Jadi jokes bapak-bapak lagi ya. Bertobat. Apakah kalian akan maju ke sinar yang terang itu di mana jalan-jalan masa depan kalian akan indah? Atau kalian bilang itu bukan untuk aku? Ada 3 catatan penting yang saya mau ingatkan hari ini. Jadikan Allah sebagai pusat di dalam kehidupanmu. Ingat Silo sebagai ibu kota kerohanian bangsa Israel pada saat itu. Hari ini jadikan Allah sebagai pusat dari segala kehidupan kalian di masa muda. Bahkan di masa tua pun nanti Allah akan menjadi pusat kehidupan kalian. Jika itu kalian lakukan, niscaya segala sesuatunya akan baik adanya. Karena Allah itu gak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepada Allah. Allah gak pernah, never forsaken us. Dia gak pernah melupakan kita. Kita yang sering melupakan Allah. Yang kedua, langkah selanjutnya untuk anak-anak muda di tempat ini. Miliki dan praktekkan integritas kepemimpinan di setiap kesempatan seperti yang Yosua lakukan. 1 Timotius 4, 12-16 berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan buat orang tuamu. Jadilah teladan buat para seniormu, kokomu, cecemu. Jadilah teladan bagi opungmu, oma. Jadilah teladan buat mereka. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci dan membangun dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semuanya orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mempraktekkan integritas itu berbicara mengenai yang barusan kita baca ini. Kasihnya nyata, menjadi teladan, mendengarkan pengajaran, jelas-jelas sekali, dan itu menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Saya tadi berbicara mengenai masa depan. Dan saya mau tutup dengan poin yang terakhir ini. Poin pertama tadi, jadikan Allah menjadi pusat kehidupannya kita. Poin yang kedua, miliki praktek integritas kepemimpinan seperti teladan Yosua. Dan yang ketiga, miliki rencana di dalam kehidupan. Rencana untuk menggenapi janji-janji Allah. Jangan seperti bangsa Israel yang berhenti di tengah jalan, kemudian bermalas-malasan. Janji Allah lebih besar dari semua yang kita lihat hari ini. Yosua 18 ayat 4, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap kaum. Miliki strategi. Kalau saya punya cita-cita hari ini menjadi seorang ini. Saya punya cita-cita menjadi seorang ini. Ahli dalam bangunan. Ahli dalam hukum. Ahli dalam ekonomi. Jika saya mempunyai cita-cita itu, milikilah step-step rencana-rencana yang baik. Kalau enggak tahu detailnya, datang ke CGL masing-masing. Tanya gimana caranya memiliki rencana kehidupan yang baik. Tanya pemimpin. Kalau enggak tahu rencananya bagaimana, tanya orang tua. Banyak yang udah minta pertanyaan. Tapi pertama tadi, put God in the first place. Jadikan Tuhan pusat dari segala semuanya. Dan saya berharap poin-poin yang tadi, banyak yang sudah kita bahas. Mengenai presence of God, mengenai purpose, mengenai plan, mengenai orang yang push kita. Ditutup dengan Jesus is the center of my heart. Jesus is the center of our life. Tuhan adalah pusat dari segala kehidupan kita. Praktekkan kepemimpinan yang luar biasa penuh integritas. Dan yang terakhir, miliki rencana. Karena tanpa rencana, kita akan gak tahu mau kemana. Kita akan gelap, gak tahu mau melangkah mau kemana. Saya mau mengundang Pression Worship untuk bisa maju ke depan. Dan kita mau tutup ibadah ini. Jangan karena engkau masih muda.
engkau menjadi ragu-ragu untuk mengatakan kebenaran. Jangan karena pipimu masih kemerah-merahan, engkau sungkan untuk memperkatakan kebenaran. Bahkan, jangankah engkau muda, engkau bilang bahwa aku tidak mampu melakukan ini. Ingatlah pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Rohnya masuk ke dalam tubuh kita. Masuk ke dalam roh kita. Dan roh itulah yang bekerja untuk memperlengkapi kita mampu melakukan segala sesuatu. Termasuk memperkatakan kebenaran. Termasuk bersikap benar dimanapun berada. Termasuk bilang ya atau tidak terhadap sesuatu yang abu-abu. Saya berharap August di tempat ini benar-benar bisa menangkap visinya Allah dalam kehidupan kalian.